Selamat siang para siswa SMA MA kelas 12 dari seluruh Indonesia. Kita akan lanjut mempelajari seri paralel hambatan part 2 ya, seperti yang sudah kita bilang pada akhir part 1. Ya, seperti biasa teori diambilkan dari buku pelajaran ini dan soal diambilkan dari dua, yang satu master book dan yang satu lagi buku penuntun belajar. Semuanya tulisan saya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Ya, jadi pada part 1 kita udah membuat 4 soal. Sekarang kita ke soal 5. Nah, ini kita soal ambil dari J Advanced Physics. Ini India ini ya. Jadi beragam, sudah Amerika ada, India ada, ya kan? Nanti di lain kali juga sebelumnya ada NTU. Kemudian ada SAT. Ini rangkaiannya seperti ini, ya. Ini AB, kemudian gini-gini ya, seperti ini. Ini ada tulis QR, ini ada tulis PS, sesuai dengan soal. Ditanya hambatan ekivalen dari rangkaian antara titik A dan B. Jadi ditanya hambatan ekivalen antara A dan B. Ya. Jadi perhatikan, ini artinya dia nggak bersinggungan ya. Nggak berpotongan, jadi ini gini artinya nggak berpotongan. Ya, saya salin lagi seperti ini ya. Nah, perhatikan ini maksudnya ini. Q dan R itu tegangannya sama. Jadi R ini sama dengan Q juga sama dengan R. Gitu. Ya, jadi ini tegangannya sama. Ini juga kalau PS, ini artinya S ini sama dengan P. Ini P-nya sama dengan S. Begitu. Ya. Sama. Nah, kalau kita disuruh ini, maka biasanya kan kalau kita disuruh ngitung RAB, berarti arus itu keluar dari A. Ini arus di sini kan. Nah, nanti dia akan ke sini lagi. Ya, jadi pokoknya begini muter. Nah, ini RAB. Jadi Anda bisa lihat di sini. Pertama, kerjakanlah yang terlihat seri atau paralel, bisa terlihat langsung. Kalau ada, kalau enggak ya terpaksa. Nah, ini Anda lihat ini. Ini kalau Anda lihat ini dengan ini. Nah, ini kan harusnya sama ini. Tuh, dia hanya belok aja. Ya, tidak bercabang. Jadi ini harusnya sama ini. Harus di sini misalnya kita anggap aja I gitu ya. I1 lah gitu ya. Ini juga I1. Pokoknya harusnya sama. Ya. Ini pun sama, ini juga sama ya. Mau panahnya ke kanan atau mau panahnya ke kiri sama aja ya. Mau begini atau ke sana sama aja. Yang penting arusnya sama, gitu. Taruhlah ini I2, ini juga I2 supaya nggak sama. Maksud saya arus di sini nggak sama dengan arus sini. Bisa sama, bisa enggak ya. Tapi yang jelas ini arusnya sama. Jadi ini tuh seri. Ya, ini tuh seri. Ini juga seri. Nah, begitu ya. Satu lagi yang ini. Nah, ya kan? Arusnya sama. Jadi ini juga seri ini. Nah, jadi kalau saya putus, ini dari sini saya nggak apa-apakan ini ya. Jadi ini A. Sampai sini nggak ngapa-ngapain ya. Jadi begini aja. Nah. Ini Q, gitu. Ini 10 ohm. Jadi Anda perhatikan, ini saya nggak ngapa-ngapain. Nah, terus ini dari Q ke S. Jadi di sini ada S, ya toh. Nah, Q ke S. Ini yang saya selesaikan satu saja. Begini. Satu saja ya. Karena ini seri berapa? 30 tambah 20. 50 ohm. Nah, ini 50 ohm. Begitu ya. Terus yang ini saya nggak apa-apain sampai P. Ya ini B. Nah, ini 15 ohm. Ini apa? P. P sama dengan S kan gitu. Nah, ini ke sini. Set gitu ya. Oke. Terus ini nanti Q kan gini. Nah, ini nih maksudnya. Nah, sampai ke R ini kan. R sama dengan Q ya. Ini Q sama dengan R. Nah, sekarang R dengan S. Ini harusnya sama. Paralel, seri kan. Ini 20, ini 30, 50. Jadi ini juga 50 ohm. Begini. Kemudian sekarang yang ini. PR. Ini PR ini. Ini adalah 10, ini 15. 25 jadi. Nah, di sini tuh 25 ohm. Nah, rangkaiannya menjadi seperti ini.
Oke, rangkaiannya menjadi seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat. Ini S sama dengan P ya. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan ini. Ya, ini apa ini? PR ya. Ini ada P, ini ada R. Jadi ini tuh PR. Ujung-ujungnya PR ya. Ini ujung-ujungnya PR nih, lihat nih. Ada P, ada R. PR. Ini ada R, ada P juga. Ya, jadi ini PR. Ya, ini PR. Ya, di sini R-nya kan. Ini sama R. Ini juga P. Ya kan, S sama dengan P. Ya. S sama dengan P kan. Ini R tuh, ini R. Ini P. Nah. RP, RP. Ya toh, ini RP. Ujung-ujungnya sama ya tegangannya. Nah, yang ini juga RP. Ini ada R kan? Ini R. R dengan Q kan sama, R. Ini apa ini? S sama dengan P, ini juga P. Nah, ya kan? Jadi PR juga. Jadi 3 ini PR, ini PR, ini PR, ini juga PR. Antara P dan R. R dengan Q sama. Ya, ini P ya, ini Q, Q ini juga PR. Jadi dia akan dikasih di sini. Nah, akan ditaruh di situ. Jadi paralel ya. Paralel ya. Jadi 50 ohm, 50 ohm, 25 ohm. 50 ohm paralel 50 ohm paralel 25 ohm. Ya kan? Kenapa paralel? Ini PR, ini juga PR, ini juga PR. Nah, nanti kita akan hubungkan di sini. Hasilnya itu, PR. Oke, sekarang ini bisa pakai seper-seper boleh. Kalau mau cepat nggak usah pakai seper lah, ini dikerjain dulu sama ini. Kalau sama kan dibagi ya, paralel harus lebih kecil. 50 di paralel 50 pasti 25. Ya, asalnya dari mana? 50 bagi 2. Ya, asalnya dari 50 bagi 2. 25 ohm. Ya kan? Di paralel lagi dengan 25 ohm. Jadi hasilnya berapa ini? 12,5 ohm. Ya, dari mana? 25 bagi 2. Nah, jadi ini. Ya, inilah RPQ ya. Ini namanya RPQ. Ya, RPQ. RPQ. Nah, ditaruh di sini. Ini kan P, ini Q. Taruh di sini. Jadi kalau saya gambar lagi, gambarnya jadi gini. Ya, ini tetap. Ini A. Nah, ini Q kan? Di kita namanya ya Q. Ini 10 ohm. Kemudian ini B ke P. Ini 15. Tetap nggak diapa-apain. Nah, yang ini yang diganti PQ. Yang ini nih. Nah, nanti dia di sini. Ini berapa? 12,5. Ya kan? Sudah, sekarang RAB. Nah, kalau begini kan harusnya sama ini. Dari A ke sini, ke sini. Seri ini. Ya, seri harusnya sama, tidak ada cabang. Ya, jadi RAB akan sama dengan 15 ohm seri 12,5 ohm seri 10 ohm. Tinggal dijumlahin semua kan. Jadi RAB sama dengan 15 ditambah 12,5 ditambah 10. Nah, 37,5 ohm. Nah, ya, jadi jawaban D. Ya, jadi perhatikan sekali lagi kan. Pertama yang kita urus ini dibilang QR kan? Ini Q, ini R. Artinya apa? Titik Q dan R itu dianggap sama, hanya namanya aja beda, ya toh. Ini P dan S.
berarti S ini sama dengan P ini sama dengan S. Nah, kemudian ini yang saya lihat, nah ini seri kan. Nah, QS, ini. QS. Yang ini seri. Ya, Anda lihat, ini seri. RS, nih RS. Kemudian ini seri juga. PR, tuh PR. Dapat kan? Terus diperhatikan lagi sekarang. Ya, ini ada P, ini ada R. Ini PR. Yang ini kan R jelas ya. Ujung ini dengan ujung sama R. Ini ada S sama dengan P, berarti ini juga bisa disebut P. PR. Terus nanti di sini P ke ujung sini tidak ada hambatan, di sini nggak ada hambatan, berarti ini P lagi kan? P kan S sama dengan P. Ini Q, tapi Q kan sama dengan R. Jadi ini PR juga. Jadi ini PR, ini PR, ini PR. Nah, nanti dihubungkan di sini. PR. Ini kan ada PR. Dihubungkan di sini. Hasilnya paralel, ya. 50 ohm, paralel 50 ohm, paralel 25. Ya. Ini semua hasilnya 12,5. Ya, jadi kita di sini nah, jadi gambarnya nih 12,5. Nanti 15, yang ini 10. Kemudian ini seri semua. Ya, seperti itu. Jadi sudah mulai ada konsep seri paralelnya. Ini baru soal advance, ya. Siapa tahu suatu waktu kita akan diuji dengan soal seperti itu, ya. Ya, sekarang kita ke soal yang ke-6, ya. Soal yang ke-6. Ya, ini diambil dari buku pelajaran, ya. Jadi buku pelajaran ini, ya, fisika ini. Jilid 3, ya, halaman 18. Ayo kerjakan soal seleksi. Ini artinya pernah keluar di SBMPTN, mungkin cuma sudah lama, jadi tahunnya sudah nggak ada, ya. Ini kita akan belajar konsep hambatan pengganti seri, konsep hambatan pengganti paralel, dan susunan seri sebagai pembagi tegangan. Jadi di sini yang kita akan banyak, ya. Ada 2 soal kita. Susunan seri sebagai pembagi tegangan. Oke. Sekarang Anda lihat soalnya. Perhatikan rangkaian berikut, ya, seperti ini. Ditanya beda potensial antara kedua ujung resistor 4 ohm. Ya, jadi yang ini. Ya, yang ini nih. Berapa tegangannya? Ya. Berapa tegangannya? Nah, pertama yang kita lakukan tentu rangkaiannya kita sederhanakan. Ya, tapi kita harus lihat. Misalkan saya kasih nama ini titik A, ini titik B. Kemudian kalau saya lihat, ini apa ini? Harusnya sama, hanya belok aja. Jadi ini tuh seri. Gitu loh. Ya, seri. Jadi sebut aja ini titik A kecil, ini B kecil. Jadi antara A dan B kecil akan seri, ya. RAB, sebut aja RAB. Berapa RAB? Ya, Anda sudah mahir. Kalau seri tinggal dijumlahkan, ya. Ya, jadi 1 tambah 3 tambah 4. 8 ohm, ya. Saya taruh di AB. Nah, jadi ini tetap saya tidak rubah tuh, ya. Yang sebelah kiri saya nggak rubah. Ini 8 ohm. Ini 16 ohm. Ini 12,5 volt. Nah, begini. Nah, ini 5 ohm. Ya. Ini AB. Tetap. Nah, yang saya rubah itu kan ini. Nah, ini sekarang antara A dan B. Nah, ini saya pasang ini 8 ohm. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini asalnya dari seri kan. Jadi ini VAB seri. Nah, nanti saya akan cari VAB. Ya. VAB ketemu nanti, ya. VAB saya cari. Nah, apa yang terjadi kalau VAB sudah ketemu? Maka V4 ohm langsung bisa saya cari dengan konsep pembagi tegangan. Ya. V4 ohm karena seri kan asalnya. Jadi V4 ohm akan sama dengan 4 per hambatan penggantinya. Ini 8. Gitu. Ini akan sama dengan hambatan penggantinya 8 kali VAB. Nah, kalau saya dapat VAB nanti, makanya tujuan saya cari VAB kan. Tujuan saya mencari VAB. Tegangan AB ini.
Nah, sekarang kalau Anda lihat apa ini? Ini apa ini? Paralel kan? Ini paralel ini. Ini paralel. Kenapa paralel? Ujung-ujungnya sama. Ini A, ini juga A. Ini saya kasih huruf kecil supaya tahu ini asalnya dari sini. Sama. Nggak ada hambatan kan di sini? Di sini juga nggak ada hambatan, sama. Jadi ini tuh paralel. Jadi kalau paralel, maka dia bisa digantikan. Ini RAB, sebut RAB sekarang kan. Nah, juga untuk membedakan, makanya ini RAB kecil. Kalau RAB kecil itu dari seri sini. Kalau RAB ini dua-duanya. Jadi apa? Paralel ya. 8 ohm, paralel 8 ohm. Kalau sama mah tinggal dibagi 2 ya. Yang jelas harus lebih kecil karena paralel. 8 ohm bagi 2 jadi 4 ohm. Nah, seperti ini. 4 ohm. Jadi saya gambar lagi seperti ini. Nah, ini 16 ohm. Ini A. Nah, begini kan. Ini B. Set, ini begini. 5 ohm. Nah, terus begini. Ini 12,5 volt. Ya kan? Ini yang penggantinya tadi. Berapa? 4 ohm. Nah, jadi ini 4 ohm kan? Pasang di sini. Nah, sekarang saya bisa mencari VAB. Berapa VAB? Pembagi tegangan ya. Konsep pembagi tegangan. Konsep seri pembagi tegangan ya. Sebagai pembagi tegangan. Ya, VAB itu hambatannya 4 kan? Ini seri. Kenapa ini seri? Anda lihat nih. Ini tuh seri. Nah, seri ini berarti pembagi tegangan kan? Di mana tegangan totalnya 12,5. 12,5 ini yang kita bagi. Ya, dibagi di 3 hambatan ini. Jadi VAB akan sama dengan VAB itu hambatan 4 ohm ya. AB itu yang 4 ohm. Jadi akan sama dengan 4 ohm dibagi hambatan total. Makanya kita hitung dulu ya. R ekuivalen seri ini 16 ditambah 4 ditambah 5. Jadi 25 ohm. Jadi ini 4 ohm bagi 25 ohm. Kali hambatan yang dibagi 12,5. Ya, hasilnya adalah 2 ohm. Ya, karena ini adalah habis 1, ini habis 2. Ya, 2 ohm. VAB-nya 2 ohm. Ya, VAB ini 2 ohm. Nah, ini kan paralel. Ya toh? Paralel. Berarti VAB juga 2 ohm. Ya. Karena paralel kan? Nah, VAB udah dapat nih. Kan tinggal dimasukkan ke sini. Dapatlah tujuan kita V4 ohm. Jadi V4 ohm sama dengan 4/8 dikali 2 volt. Sorry, ini 2 volt. Tegangannya. Kali 2 volt. Maka hasilnya 1 volt. Ya, jawaban B. Jadi konsep seri sebagai pembagi tegangan, ya. Ini kita rangkaiannya hanya seperti ini. Jadi pertama ini seri. Nah, ini seri. Dengan ujung-ujung A kecil B kecil. Berarti kalau saya bisa dapat VA kecil B kecil, saya bisa dapat langsung hambatan tegangan ini. Pembagi tegangan 4 dibagi hambatan total 8. Jadi 4/8 kali VAB. Nah, kemudian nanti paralel dan seterusnya. Ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ya, ini UM/UGM 2007. Hanya tambah 1 lagi, gitu. Tapi konsepnya sama, hanya nambah satu lagi aja. Cuman yang ditanya sekarang bukan tegangan tapi arus. Tapi nggak ada masalah, tegangan tahu, arus tahu kan? Karena hukum Ohm kan, arus adalah tegangan bagi hambatan. Jadi kalau tegangannya tahu ya tinggal dibagi dengan hambatan. Oke? Yang ditanya besar arus listrik melewati hambatan 4 ohm. Nah, 4 ohm yang ini hampir sama, ya. Kalau Anda perhatikan dengan yang tadi hampir sama. Ya. Cuma di sini rangkaiannya hanya 2 kotak, ini 3 kotak. Terus yang ditanya arus. Perhatikan yang ditanya arus. Jadi arus di sini. Nah, arus di 4 ohm ini berapa? Kan gitu. Tapi kan seperti saya bilang tadi, kalau saya tahu tegangannya harusnya bisa saya tahu kan. Jadi tak cari aja tegangannya. Ya. Cari aja tegangannya. Ya enggak?
Jadi maksudnya gini, saya cari V4 ohm nanti ya. Ini A kecil, B kecil kan. Saya cari tegangan 4 ohm. Ya. Tegangan 4 ohm ini saya cari. Dari mana? Nah, ini Anda lihat, ini apa ini? Seri kan? Seri, berapa ini? R seri ini. RAB. Ya, RAB ini. Seri ya. 1 tambah 4 ditambah 5, 10 ohm. Maka tegangan pada 4 ohm itu akan sama dengan 4 ohm, kan gitu. Dibagi 10 ohm kalikan VAB ya, VAB kecil ya. Tapi nanti VAB kecil sama dengan VAB besar karena paralel kan. Cuman kita harus tahu yang dibagi bukan tegangan AB yang situ. Oke, jadi kita cari VAB. Berapa? Nanti kalau V4 ohm ketemu, ya ketemu gini, maka arusnya kan gampang. Arus 4 ohm ya pakai hukum ohm. V4 ohm dibagi 4 ohm, kan begitu. Jadi tinggal dibagi 4 aja, ya. Jadi konsepnya tetap yang dicari tegangan. Walaupun yang ditanya arus tinggal dibagi 4, ya. Nah, sekarang bagaimana mencari VAB seperti tadi? Ya kan? Kita ganti dulu rangkaiannya. Ini sampai sini sama ya. Jadi kalau Anda lihat, ini sampai sini sama. Ya, ini AB sama. Sama ya, ke kiri ini. Jadi ini 3 ohm, 10 ohm, 2 ohm. Sama. Ini juga sama. 5 ohm, 2 ohm, 12 volt. Hanya pekerjaannya lebih banyak. Nah, begini kan. Oke. Sekarang di sini AB ditaruh di sini kan. VAB kan di sini. Nah, ini yang kita ganti barusan kan. Berapa ini? 10 ohm. Ini 10 ohm. Ini AB kan. Nah, tapi kita tahu VAB itu akan sama dengan VAB besar. Jadi kalau VAB besar kita dapat, itu sama saja dengan VAB kecil. Ya kan? Gitu. Jadi kita tujuannya sekarang cari VAB. Nah, ini apa ini? Paralel kan? Ya, ini paralel. Ya, jadi ini paralel ini. Nah, 10 ohm paralel 10 ohm. Hasilnya 5 ohm. 10 bagi 2. Nah, taruh di sini lagi sekarang. Ya, ini A, ini B. Tapi 10 ohm, 5 ohm sekarang kan. Nah, makanya saya gambar begini. Nah, ini 5 ohm. Ya, 5 ohm. Ini tetap 3, 10, 2, 5, 2, 12 volt. Ya, sama kan? Terus hanya maju-maju aja. Ini seri lagi gitu ya. Kasih nama aja. Ya. Ini C, ini D. Ya kan? Jadi ini C kecil gitu ya. D kecil. Ya. RCD berapa RCD? C kecil, D kecil. Ini seri kan? 3 ditambah 5 ya ditambah 2. 10 ohm. Jadi seperti sederhana 10 ohm. Ya toh? RCD. Nah, nanti yang kita perlukan kan VAB ya. Berapa VAB? Nah, ini kan seri nih, pembagi tegangan lagi kan? Pembagi tegangan lagi. Asal kita tahu VCD. Ya. Maka VAB ya VAB itu 5 ohm ya. Maka VAB akan sama dengan 5 ohm per ini. Semuanya tegangannya 10 ohm kali VCD. Nah, VCD. Jadi cari lagi VCD. Jadi mundur, cari VCD, cari VAB. Cari VAB baru sama dengan VAB. Gitu? VAB. Nanti sudah cari VAB, baru cari
ini V4 ohm, ya kan? Ini. Oke, VCD kali VCD. Nah, VCD itu ada dua ya. Ya, kalau kita gambar lagi. Ya. Ya. Apa-apa, kita sabar. Taruh di sini. Sekali lagi nih gambarnya. Ya, jadi digedein aja. 10. Ini 2. Ini 10. Ini 5. Ini 12 volt. Nah. Tapi VCD tadi berapa VCD? Nih, 10 ohm. Ini 10 ohm. Ya, ini 10 ohm ini tadi kan C kecil, D kecil ini. Ini C kecil, D kecil. Kalau yang ini C besar, D besar. Kalau ini C besar, D besar. Nah, sekarang ini dengan ini paralel. Ya enggak? Berapa itu? Langsung aja. Berapa? 5 ohm kan? Nanti pasang di sini kan? Ya, pasang di sini. Nah, ini 5 ohm. Terus ini seri. Nah, gini. Ya. VCD ya. Jadi VCD ini nanti CD juga ini. Nah, ini sudah hilang. Ini kan 10 10 5. Ini hilang dah. Kalau nggak menggambar lagi kan gitu. Nah, gambarnya jadi gini sekarang. Dari sini kita bisa dapat VCD karena ini seri. Berapa VCD? Berapa VCD? Ya, yang gambar ini. Nah, yang gambar ini. Berapa VCD? 5 ohm kan? Kan dibagi ya. 5 5 2. Jadi ini akan 5 ohm dibagi ini 5 5 2. 12, ya kan? 12 ohm ini asalnya dari 5 tambah 5 tambah 2. Karena seri. Seri kan? 5, 5, 2. Jadi 5, 12 kali 12 volt. Ya, tegangan yang dibagi 12 volt. Jadi hasilnya 5 volt. Nah, jadi VCD 15 volt. Sekarang kita mundur ke sini. Ya. Jadi kalau ini ke bintang, ini masukkan ke bintang. Ini yang ini. Kita dapat VAB sama dengan ini, ya. 5/10 kali VCD 5 volt. Dapat 2,5. Ya, VAB. Nah, VAB itu sama dengan VAB ini kan? Nah, ini VAB ini sama juga dengan VAB. Nah, sekarang kita hitung V4 ohm. Ini bintang 2. Nah, masukkan ke bintang 2. Yang ini nih. Saya salin lagi ya. V4 ohm 4/10 kali VAB. Jadi sama dengan 4/10 kali 2,5. Berapa? 1 volt. Ya, jadi V4 ohm saya dapat 1 volt. Nah, kalau V4 ohm sudah saya dapat, maka tinggal ngitung I4 ohm ini kan. Ya, ini bintang 3. Nah, masukkan ke bintang 3. Hukum ohm aja. Arus 4 ohm sama dengan tegangan 4 ohm dibagi 4 ohm. Tegangan 4 ohm 1 bagi 4. Jadi 0,25 ampere. Nah, selesai. Ya hanya lebih banyak aja. Ini jawabannya E. UGM 2007. Ya. Jadi sama dengan tadi, cuman ininya ada 3 kotak. Cuman bedanya kalau tadi ditanya tegangan, sekarang ditanya arus. Ya nggak ada masalah. Cari aja tegangannya. Kalau tegangannya ketemu ya arusnya ini. Nanti kita masih ada. Ya. Berapa menit itu? Ini 30 Pak. Oh iya, kita terus. Tinggal 2 soal. 2 soal juga gampang. Paling 10 menit. Ya. Berikutnya adalah soal UTBK ya. UTBK 2019. Jadi Anda diberi gambar seperti ini. Kemudian ada grafik antara arus dan E1 ya. E1 yang ini. Pada rangkaian di atas, E1 dapat diubah-ubah. Makanya dikasih anak panah. Artinya arus E1-nya bisa berubah.
Sedangkan E2 tetap. Misalnya 6 volt, 6 volt terus. Kalau ini bisa dirubah-rubah. Jika grafik I terhadap E1, arusnya juga akan berubah. Ini I ya, arus I itu arus yang di sini. Bisa berubah-ubah juga, ya. Nah, didapatlah grafik seperti ini. Nah, kalau E-nya E1-nya 0,5, ya, kalau E1-nya 0,5, I-nya 2,5. Kalau E1-nya 3,05. Hanya itu ya, data ini yang harus kita pegang, cuma data ujung ini. Berapa besar E2? Tegangan yang tetap itu. Nah, ini adalah konsep paralel hambatan. Apa yang dimaksud konsep paralel hambatan? Kalau Anda perhatikan, ini ujungnya sama semua ini. A. Yang bawah juga B. Nah, ini paralel. Nah, Anda perhatikan paralel. Ini hambatannya sama. Ya. Sehingga kalau hambatannya sama, arusnya akan sama. Karena hambatannya sama ya. Jadi kalau arus ini I, ini juga I. Gitu. Ya. Oke. Sekarang bagaimana Anda menentukan tegangan antara dua titik? Misalnya VAB. Bagaimana Anda membaca tegangan VAB ini? Tegangan antara dua titik. Artinya jalan dari A ke B kan? Anda bisa jalan dari sini ke sini. Ya. Kalau jalan ketemu R, arusnya ada I kali R. Ini I kali R kan gitu. Ya, Anda juga jalan dari sini I kali R juga sama. Nah, berikutnya Anda jalan yang ini, VAB. Nah, kalau jalan yang ini, ya, kalau jalan yang ini kan hanya GGL. Nah, kutub mana yang ketemu dulu? Ini kan kutub positif, berarti plus E1. Kalau ketemu negatif dulu, ya min. Ini kan kebetulan ketemunya plus. Sampai sini ketemunya plus juga. Jadi VAB itu adalah E1 plus E2. Nah, E2 ditanyakan. Ini kan berarti bisa kita samakan kan? Jadi E1 plus E2 sama dengan I kali R. Gitu. Ya. Oke, ini persamaannya. Nah, sekarang kita baca grafik. Ya. Kalau E1-nya 3,0 nih. I-nya berapa? 5. I-nya 5 miliampere. Ya kan? Atau masukkan aja 5 kali 10 min 3 ampere. Ya. Kalau kita kasih E1 0,5, maka I-nya berapa? 2,5 miliampere. 2,5 kali 10 min 3 ampere. Nah, sekarang masukkan aja ini di bintang. Masukkan di bintang nih. Ya, E1 3,0, jadi 3,0 ditambah E2 ditanya, biarin aja. Sama dengan I-nya ini. 5 kali 10 min 3 R-nya nggak tahu. Ya, ini persamaan yang pertama. Variabelnya ada 2. Menurut matematik, kalau variabelnya 2, maka persamaannya juga harus 2. Nah, yang kedua didapat dari ini, E1 0,5. Yang masukkan ke sini. Ini juga masukkan ke ini. Didapat E1 0,5 ditambah E2 sama dengan I-nya ini 2,5 kali 10 min 3 R. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, supaya sama, ini yang harus kita hilangkan R kan? Karena yang ditanya E2 ya. Ini yang harus kita samakan. Nah, ini dengan ini. Ini 5 kali 10 min 3, ini 2,5. Jadi saya kalikan 2 ini. Kalau saya kalikan 2, 0,5 kali 2, 1. E2 kali 2, 2 E2. Sama dengan kalau dikalikan 2 ini kan 5 kali 10 min 3 R. Nah, sama sudah. Ya kan? Sama ruas kanannya. Ya, sama. Ini ruas kanan sudah sama nih, lihat ya. 5 kali 10 min 3, ini 5 kali 10 min 3. Berarti ruas kirinya bisa kita samakan kan? Berarti 3 tambah E2 sama dengan 1 ya. Jadi 3 tambah E2 kan gitu. Sama dengan 1 tambah 2 E2. Ya.
Ini pindah ke sini, 3 kurang 1, 2. Ini pindah ke sana. E2. Ya, jadi E2-nya 2 volt. Ya. Jadi jawaban C. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang susah. Karena waktunya juga cuma 1 menit. Ya toh? Oke, soal terakhir hanya semacam soal teka-teki aja. Ya, ini diambil dari Advanced Physics Amerika ya. Advanced Physics. Kalau yang tadi Advanced Physics India, ini Advanced Physics Amerika. Anda diberi gambar ruwet seperti ini. Yang ditanya arus melalui resistor 8 ohm. Jadi arus di sini nih. Ini yang ditanya. Berapa arus di situ? Ya. Berapa arus yang melalui resistor itu? Ya. Gimana ngitungnya? Ya. Nah, ini gini, titik ini kan dihubungkan dengan tanah. Ini maksudnya dihubungkan dengan tanah. Jadi ini tuh 0. Ini dihubungkan dengan tanah, ini juga 0. Gitu. Ya. Jadi 0. Jadi tinggal dibaca aja, dibaca tegangan. Berarti dari sini ke sini. Saya baca. Saya nggak ada urusan dengan ini, ya. Yang saya baca cuma ini. Bagaimana membaca ini? Ya, bagaimana bacanya? Mulai dari sini kan? Tegangan ya. GGL ketemu ya. Anggap aja arusnya ini I. Kan itu yang ditanya kan? Arus melalui resistor 8 ohm. Ini arus. Ketemu GGL kan kutub apa? Negatif kan? Ini yang ketemu negatif dulu ini. Ya, jadi min 24. Gitu ya. Terus arus kali 8 tambah I kali 8. Sampai di 0. Jadi sama dengan 0. Jadi dari sini 8I sama dengan 24. Jadi I-nya sama dengan 3 ampere. Nah, nggak ada yang dikerjain. Nggak ada seri-seri paralel, nggak ada. Orang kita ditanya arus yang melalui sini, titik ini sudah tahu 0. Titik ini 0. Jadi kita tinggal ke sana kan. Artinya 0, jadi kan gitu 0 seperti 0 kan, mulai dari 0. 0 kurang 24 tambah I kali 8 sama dengan 0. Jadi I-nya 3. Jadi demikian seperti itu ya. Jadi ada 9 soal untuk seri paralel dan pembagi dan seri sebagai pembagi tegangan. Mudah-mudahan konsep ini melekat di Anda sehingga Anda bisa menyelesaikan soal kalau berhadapan lagi dengan rangkaian di mana ada seri dan paralel dan konsep seri sebagai pembagi tegangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi kalau baru datang atau baru berkunjung atau belum subscribe, silakan di subscribe supaya kami lebih semangat menyediakan pembelajaran semakin banyak untuk kesuksesan Anda. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar dari rumah.